Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan juragan tanah. Tanah itu bukan milikmu. Di sebuah desa kecil bernama Wonosari, hiduplah seorang pria bernama Mbah Ranu, yang dikenal sebagai juragan tanah paling kaya di daerah itu. Hampir separuh sawah, ladang, bahkan pekarangan di desa itu telah berpindah tangan menjadi miliknya. Orang-orang menyebutnya si pemangsa lahan. Namun, tak ada yang tahu bagaimana ia bisa begitu cepat menguasai tanah di desa itu. Banyak warga yang dulunya memiliki tanah luas tiba-tiba saja menjualnya murah, bahkan beberapa menghilang tanpa jejak setelah menjual tanahnya pada Mbah Ranu. Suatu malam, sebuah keluarga petani sederhana, Pak Parman dan istrinya Bu Warti, duduk di teras rumah mereka yang terbuat dari anyaman bambu. Wajah Pak Parman terlihat murung. Ranu itu datang lagi, ngajak aku jual tanah. Katanya harga bagus, tapi aku curiga, Warti. Sudah banyak orang yang aneh setelah jual tanah ke dia. Bu Warti menatap suaminya lekat. Jangan jual, Mas. Tanah ini warisan leluhur. Kita rawat saja. Rezeki bisa datang dari mana saja. Namun malam itu, suara ketukan pintu menggema. Tok, tok, tok. Pak Parman membuka pintu. Di luar, berdiri sosok tinggi, mengenakan beskap hitam dan blangkon. Wajahnya dingin. Senyum tipis tersungging, tapi matanya kosong. Permisi, Parman. Aku cuma mau menawar tanahmu sekali lagi. Kali ini, uangnya lebih dari cukup. Uang cash, malam ini juga. Pak Parman menolak dengan sopan. Tapi mata Mbah Ranu menatap ke dalam rumah, ke arah seorang anak kecil, anak Pak Parman. Sesaat, lampu teplok di ruang utama berkedip-kedip, lalu padam. Esok paginya, warga menemukan rumah Pak Parman kosong. Tak ada satupun anggota keluarga itu. Hanya tanah pekarangan yang kini telah dipasangi papan bertuliskan, milik Mbah Ranu, Desa Geger. Tapi tak ada yang berani bertanya, karena konon, siapapun yang mempertanyakan urusan tanah milik Mbah Ranu, akan dihantui oleh makhluk penjaga tanahnya, sosok tinggi besar bermata merah, berkepala kerbau, yang konon muncul di tengah malam untuk menandai siapa yang berani melawan pesugihannya. Malam-malam di Wonosari mulai mencekam. Lalu lintas orang di desa mulai berkurang selepas maghrib. Orang-orang percaya, tanah yang dijual pada Mbah Ranu bukan sekadar berpindah kepemilikan, melainkan sudah menjadi perjanjian gaib berdarah. Tapi tidak semua diam. Seorang pemuda bernama Gilang, keponakan dari Pak Parman yang baru pulang dari kota, merasa ada yang tak beres. Ia bersumpah akan mencari tahu apa yang terjadi. Karena tanah peninggalan pamannya bukan hanya soal warisan, tapi juga soal nyawa yang belum tenang. Makhluk penjaga tanah. Gilang berdiri menatap lahan kosong tempat rumah pamannya dulu berdiri. Tak ada jejak kehidupan di sana, hanya bekas tiang-tiang kayu yang hangus seperti pernah terbakar. Aneh, tak seorang pun warga mau bercerita tentang hilangnya keluarga Pak Parman. Di malam hari, angin terasa lebih dingin di sekitar tanah itu. Gilang nekat mendirikan tenda kecil di atas lahan tersebut. Ia ingin melihat sendiri apakah benar ada yang menjaga tempat itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Gilang belum bisa tidur. Tiba-tiba, suara seperti sapi menggeruh terdengar dari kejauhan. Ia menengok keluar tenda, gelap. Kabut turun perlahan, menutupi pandangan. Suara itu semakin dekat. Groh, groh. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sesosok bayangan besar. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala merah, dan tanduk panjang melengkung dari kepala kerbaunya. Tubuhnya setengah manusia, setengah binatang. Makhluk itu berjalan perlahan ke arah Gilang. Gilang gemetar, kakinya sulit digerakkan. Makhluk itu berhenti hanya 2 meter di depannya. Lalu, terdengar suara berat, seolah berasal dari dalam tanah. Tanah ini bukan untuk manusia biasa. Keturunan yang melawan akan dimakan. Gilang menjerit. Ia berlari meninggalkan lahan itu, terengah-engah menuju rumah kepala desa.
Tapi saat sampai di sana, rumah itu kosong dan gelap. Saat ia hendak pergi, terdengar suara dari belakang. "Kamu sudah lihat penjaga tanahnya, ya?" Gilang menoleh. Seorang lelaki tua renta berdiri, memakai kacamata tebal dan memegang tongkat. Ia adalah Mbah Suro, tetua desa yang dikenal sakti dan jarang keluar rumah. "Cepat masuk, sebelum makhluk itu menandaimu. Kalau sudah ditandai, tidak bisa lari," ucap Mbah Suro sambil menarik Gilang masuk. Di dalam rumah, Mbah Suro menjelaskan, makhluk itu bukan sembarang siluman. Ia adalah perjanjian gaib antara Mbah Ranu dan sosok dari alam jin bernama Buyut Jaran Guyang. Jin tanah yang haus darah dan selalu meminta tumbal setiap kali satu bidang tanah berpindah ke tangan Mbah Ranu. "Pamanmu, istrimu, dan anaknya, mereka bukan pergi, nak. Mereka ditelan tanah, dijadikan tumbal oleh pesugihan Ranu." Gilang mengepalkan tangan. "Saya tidak akan diam, Mbah. Akar dari neraka." Pagi itu, Gilang terbangun dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi seluruh bajunya. Mimpi semalam begitu nyata. Tawa Mbah Ranu masih terngiang di telinganya. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi, tapi sebuah pertanda. Di rumah Mbah Suro, Gilang akhirnya mendengar kisah yang tak pernah diceritakan siapapun. Asal mula pesugihan tanah yang dilakukan oleh Mbah Ranu. Dulu, sebelum menjadi juragan kaya, Ranu hanyalah buruh tani miskin yang tinggal di pinggir desa. Tahun 1982, istrinya meninggal karena melahirkan, dan anaknya mati karena demam tinggi. Hidupnya hancur. Dalam keputusasaan, Ranu mendatangi petilasan lereng Watu Geni, tempat keramat yang diyakini sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia jin. Di sana, ia bertapa selama 7 hari 7 malam, tanpa makan dan minum. Pada malam ke-7, muncul makhluk tinggi berjubah hitam. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Buyut Jaran Guyang, jin penguasa tanah dan kuburan. Ia menawarkan kekayaan tak terbatas asal Ranu bersedia menandatangani perjanjian darah. Setiap tanah yang dibelinya harus dibayar dengan nyawa. Pemilik tanah sebelumnya akan dihilangkan dari dunia manusia dan menjadi tumbal penjaga kekuasaan Ranu. Ranu akan terus hidup dan kaya selama tanahnya bertambah setiap bulan. Tapi jika perjanjian dilanggar, Ranu dan seluruh keturunannya akan ditelan ke dalam akar dari neraka. Gilang mendengar semua itu dengan wajah pucat. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Mbah Suro mengangguk pelan. Hanya ada satu cara. Ranu harus menyerahkan seluruh tanahnya kembali. Tapi itu mustahil, karena setiap bidang tanah sudah terikat dengan darah tumbal. Kecuali, Mbah Suro diam sesaat. Kecuali seseorang dari keturunan yang ditumbalkan berani membakar pusat kekuatan pesugihan, pohon Watu Geni, tempat pertama kali perjanjian dilakukan. Gilang sadar, ia adalah satu-satunya kerabat dari keluarga Pak Parman yang masih hidup. Namun rencana itu tidak mudah. Malam harinya, saat Gilang kembali ke rumah peninggalan ibunya di pinggiran desa, ia melihat tanah di sekitar rumahnya mulai retak dan berdarah. Ya, berdarah. Dari celah-celah tanah, tangan-tangan hitam muncul. Dan dari kegelapan malam, terdengar bisikan mengerikan. "Kamu selanjutnya, Gilang. Kamu menolak takdirmu sebagai tumbal, tapi darahmu sudah mengalir ke akar." Dan di kejauhan, sosok Mbah Ranu berdiri di bawah pohon besar, menatap Gilang dengan senyum jahat. Matanya kini sepenuhnya hitam. Perjanjian darah. Gilang tidak bisa tidur malam itu. Bayangan tangan-tangan hitam dan bisikan dari tanah terus menghantuinya. Ia tahu waktunya tak banyak. Kalau ia tidak bertindak cepat, ia akan menjadi tumbal selanjutnya. Pagi harinya, Gilang kembali menemui Mbah Suro. Ia ingin tahu letak pasti dari pohon Watu Geni, pusat kekuatan pesugihan Mbah Ranu. Mbah Suro menghela napas panjang. Pohon itu berada di dalam hutan larangan di sebelah timur desa. Orang-orang bilang itu hutan mati. Tak ada yang berani masuk karena siapapun yang masuk tidak pernah kembali.
Gilang memutuskan berangkat malam itu juga, dibekali sesajen dan jimat pemberian Mbah Suro. Tapi sebelum berangkat, Mbah Suro memberikan satu peringatan terakhir. Kalau kamu sudah sampai ke sana, jangan pernah menoleh ke belakang saat mendengar namamu dipanggil. Itu bukan manusia. Dengan tekad bulat, Gilang menyusuri jalan setapak menuju hutan larangan. Langit mendung, angin kencang berdesir seperti bisikan ribuan suara dari alam lain. Setibanya di hutan, suasana langsung berubah. Pepohonan meranggas, tanahnya kering tapi berbau amis, aroma darah. Di tengah hutan itulah ia melihatnya, pohon watu geni. Pohon besar, hitam legam, dengan akar menjalar seperti tangan-tangan raksasa yang menggenggam tanah. Di batangnya tertulis ratusan nama, salah satunya Parman, Warti, Ratna, 6 tahun. Gilang menahan napas. Nama keluarga pamannya tertulis di sana. Tapi sebelum sempat melakukan apa-apa, angin kencang meniup lilin sesajen. Kabut turun, dan dari balik kabut muncullah Mbah Ranu. Namun kali ini, wajahnya bukan seperti manusia. Kulitnya menghitam, matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang seperti ular. Suaranya berat dan dalam. Kau datang untuk memutus perjanjianku, bocah? Hanya darah yang bisa menutup perjanjian darah. Tiba-tiba akar-akar pohon mencuat dari tanah, membelit kaki Gilang. Ia berteriak, tapi tetap mengangkat botol minyak kelapa dan kertas mantra. Ia menyiram batang pohon watu geni dan membakarnya. Api menyala pelan, tapi suara jeritan langsung terdengar dari segala arah. Seolah ribuan arwah berteriak dalam kesakitan. Mbah Ranu menggeram. Kau sudah membuka pintu yang tidak bisa kau tutup lagi. Gilang sempat membakar setengah batang pohon itu sebelum akhirnya diserang oleh akar-akar yang menusuk lengannya. Dalam keadaan sekarat, Gilang melihat kilatan cahaya putih dan suara lirih di telinganya. Terima kasih, Nak. Kau hampir membebaskan kami. Itu suara Bu Warti, ibunda sepupunya. Lalu semuanya gelap. Gilang terbangun keesokan harinya di rumah Mbah Suro. Tangannya penuh luka, tapi ia selamat. Pohon itu belum sepenuhnya terbakar. Mbah Suro berkata pelan, kamu sudah mengguncang dunia gaib. Tapi Mbah Ranu belum hancur. Dia akan lebih buas dari sebelumnya. Kau harus siap, karena perjanjian darah itu belum benar-benar terputus. Tumbal terakhir. Sejak pembakaran pohon watu geni malam itu, desa menjadi tidak sama lagi. Langit mendung setiap hari, ternak mendadak mati tanpa sebab, dan warga sering mendengar suara tangisan dari dalam tanah. Bahkan, beberapa anak kecil melihat sosok tinggi hitam berjalan di pematang sawah dengan wajah menyerupai Mbah Ranu, tapi lebih menyeramkan. Gilang tinggal di rumah Mbah Suro sementara waktu. Ia merasa diawasi. Setiap malam, mimpinya dipenuhi gambaran wajah-wajah yang setengah hancur, berbisik pelan. Satu lagi tumbal. Suatu malam, Mbah Suro memanggil Gilang ke ruang belakang rumahnya. Di sana, ia membuka peti tua dan mengeluarkan sebuah kitab kuno berbahasa Jawa kuno. Di dalamnya, tercatat jenis-jenis perjanjian pesugihan tanah yang dilakukan Mbah Ranu dan dampaknya. Ada satu perjanjian pamungkas yang belum diselesaikan, kata Mbah Suro. Perjanjian akhir. Kalau tidak ada tumbal terakhir dalam waktu 7 hari setelah pengusikan pohon keramat, maka pemilik pesugihan akan datang mengambilnya sendiri. Siapa tumbalnya? Tanya Gilang dengan suara bergetar. Mbah Suro menatapnya dalam-dalam. Kamu. Gilang mematung. Tapi kamu bisa memilih. Menyelesaikan ritual pamungkas untuk menutup perjanjian, atau menjadi tumbal terakhir yang akan menutup semua ini dengan jiwamu. Ritual penutupan hanya bisa dilakukan dengan darah dari keturunan keluarga tumbal, Gilang sendiri, dicampur dengan tanah bekas pesugihan, lalu dikuburkan di dasar akar watu geni yang sudah mati. Tapi untuk itu, ia harus menghadapi Mbah Ranu secara langsung. Dan hari itu juga, kabar duka datang.
Mbah Suro ditemukan tewas di kebunnya dengan kondisi tubuh kering seperti mumi, matanya hilang, dan lidahnya terjulur panjang. Di dadanya tertulis dengan darah, "Satu lagi." Gilang jatuh terduduk. Kini tak ada lagi yang bisa membimbingnya. Tapi ia tahu, ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang puluhan arwah yang belum tenang, dan keluarganya. Dengan darahnya sendiri yang ia ambil menggunakan belati kecil peninggalan Mbah Suro, ia mulai merapal mantra terakhir yang tertulis di kitab kuno. Di bawah hujan deras, Gilang kembali ke hutan Watu Geni. Pohon itu kini menghitam dan membusuk, namun akar-akar besarnya masih hidup dan menggeliat liar seperti ular kelaparan. Dan dari kegelapan hutan, Mbah Ranu muncul, bukan sebagai manusia. Tubuhnya kini berselimut kulit arwah, wajahnya penuh mata, dan dari mulutnya keluar suara ribuan jeritan. "Aku adalah tanah ini." Gilang tahu, ini adalah perang terakhir. Pengorbanan darah. Di bawah hujan deras dan petir yang mengguncang langit, Gilang berdiri sendirian di depan pohon Watu Geni yang kini telah berubah menjadi monster akar raksasa. Di batang pohon itu, wajah-wajah korban pesugihan menjerit dan meringis, seolah mereka meminta pembebasan. Darah dari lengan Gilang menetes ke tanah. Ia mencampurkannya dengan abu bekas pembakaran mantra dari kitab Mbah Suro. Dengan tangan gemetar, ia mulai membentuk segitiga tanah tumbal, tempat di mana perjanjian akan diputuskan. Tapi Mbah Ranu tidak tinggal diam. Ia melayang turun dari atas pohon. Tubuhnya kini sebesar kerbau, dengan kepala menyerupai manusia yang separuh meleleh. Suaranya menggema, "Kau pikir darahmu bisa menghentikan tanah yang telah kubayar dengan ratusan nyawa?" Gilang berdiri tegak meski ketakutan menggerogoti seluruh jiwanya. "Aku memang tidak bisa menghapus semua dosa itu, tapi aku bisa menyelesaikan kutukan ini." Mbah Ranu menjerit dan melemparkan akar-akar tajam ke arah Gilang. Akar itu menghantam tanah, menciptakan lubang-lubang besar yang dipenuhi tengkorak. Tapi Gilang tidak mundur. Dengan sisa tenaga, ia menusukkan belati ke tanah tengah segitiga. Darahnya mengalir deras, dan saat tetes terakhir menyentuh pusat tanah, cahaya menyilaukan meledak dari dalam bumi. Arwah-arwah yang terjebak mulai muncul satu persatu. Ada Pak Parman, Bu Warti, Ratna Kecil, juga puluhan warga yang dulu menghilang secara misterius. Mereka melayang di udara dengan wajah damai. Sementara itu, tubuh Mbah Ranu mulai meleleh, kulitnya terkelupas, matanya meledak satu persatu, dan ia menjerit, "Kalian tidak bisa memutus perjanjian ini. Aku adalah tuan dari segala tanah." Tapi jeritan itu memudar, bersamaan dengan runtuhnya pohon Watu Geni. Akar-akar mencabut dirinya sendiri, dan menyedot tubuh Mbah Ranu masuk ke lubang paling dalam yang terbuka lebar seperti mulut neraka. Gilang jatuh pingsan. Saat ia membuka mata, pagi telah datang. Hutan itu kini seperti biasa, penuh semak dan pepohonan liar. Tak ada pohon besar, tak ada jeritan, tak ada Mbah Ranu. Ia pulang ke desa, disambut dengan keheningan. Warga kini sadar bahwa tanah-tanah milik Ranu tidak lagi sakti. Semua orang mulai menjual kembali tanahnya, membaginya dengan petani dan warga yang dulu terusir. Keadilan perlahan kembali. Namun, Gilang mulai sering batuk darah. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Seorang dukun desa berkata lirih, dia menukar nyawa dengan keadilan. Darahnya telah menyatu dengan tanah kutukan. Tanah yang haus. Sudah 2 minggu sejak Gilang menutup perjanjian pesugihan Mbah Ranu. Desa mulai pulih. Warga kembali bertani, suara burung terdengar lagi di pagi hari, dan langit tak lagi kelam. Tapi bagi Gilang, semuanya justru memburuk. Ia mulai sering mimisan mendadak. Tidur tak pernah tenang. Mimpi buruk terus datang, memperlihatkan wajah Mbah Ranu, terkubur namun masih tersenyum, seolah belum benar-benar kalah. Di malam hari, tanah di bawah tempat tidurnya bergetar. Ia mendengar suara-suara bergema dari dalam tanah. "Darahmu, milik tanah ini." Pada suatu malam, tubuh Gilang menggigil hebat.
Ia muntah darah yang bercampur serpihan tanah. Panik, ia mencari kitab warisan Mbah Suro dan membaca ulang semua bagian ritual, hingga ia menemukan satu halaman yang terlewat. Siapapun yang menutup perjanjian tanah akan menjadi pengganti tumbal, kecuali tanahnya dihancurkan, bukan hanya pohonnya. Gilang mematung. Ia hanya membakar pohon watu geni, tapi tanahnya, yang sudah jadi wadah kutukan, belum dihancurkan. Artinya, perjanjiannya belum sepenuhnya selesai. Malam itu juga, Gilang pergi ke lokasi bekas pohon keramat. Ia menggali dengan tangan kosong, tubuhnya gemetar, mulutnya terus berbisik doa-doa. Tapi makin dalam ia menggali, makin banyak tulang dan tengkorak yang muncul. Sampai akhirnya, ia menyentuh sebuah peti batu. Saat dibuka, ia melihat jantung hitam berdenyut, dikelilingi simbol-simbol kuno dari darah kering. Jantung itu adalah inti dari perjanjian tanah. Tiba-tiba tanah di sekelilingnya berguncang hebat. Lubang besar terbuka dan dari dalamnya keluar bayangan hitam raksasa menyerupai Mbah Ranu. Kali ini tanpa wujud fisik, hanya berupa energi gelap pekat yang berputar di udara. Kau pikir aku lenyap? Darahmu telah meresap di tanah. Kau bagian dari kami sekarang. Akar-akar hitam kembali menjulur dari dalam tanah, mencoba menarik Gilang. Tapi Gilang tetap menggenggam jantung kutukan itu, dan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Ledakan energi gaib terjadi. Hutan larangan runtuh, tanah terbuka selebar 2 rumah, menghisap semua sisa-sisa kutukan ke dalamnya. Tapi Gilang tak bisa keluar. Akar-akar terakhir menjerat kakinya, menarik tubuhnya masuk pelan-pelan. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, namun ia tahu, inilah harga yang harus dibayar. Sebelum tubuhnya sepenuhnya tenggelam, suara terakhir dari mulutnya adalah, "Jangan izinkan pesugihan tanah terjadi lagi." Warisan terakhir. Sudah 1 bulan sejak Gilang menghilang. Warga desa menganggapnya telah mati tertelan tanah kutukan. Tapi banyak yang percaya arwahnya masih berkeliling, menjaga batas hutan agar tak ada lagi yang masuk dan mengulang kesalahan masa lalu. Tanah bekas pohon watu geni kini berubah menjadi danau hitam kecil, tenang di permukaan tapi pekat dan menyeramkan. Tak ada yang berani mendekat. Ikan tak hidup di sana, burung pun tak pernah hinggap di pohonnya. Di rumah Gilang, sepucuk surat ditemukan, tersembunyi di balik kitab kuno Mbah Suro. Surat itu ditujukan untuk siapapun yang membacanya. Isinya, "Jika kau membaca ini, berarti aku telah pergi. Tapi dengarlah baik-baik. Kekayaan dari pesugihan tanah adalah janji manis dari iblis yang lapar. Tanah ini menyimpan sejarah darah orang-orang yang dimakan ambisi dan keserakahan. Aku mungkin tak kembali, tapi jika suatu saat seseorang mencoba membangunkan kekuatan itu lagi, jangan ragu untuk menghentikannya. Karena tanah tidak pernah kenyang, ia hanya menunggu tumbal baru." Beberapa tahun kemudian, seorang pria kaya datang ke desa itu. Ia berniat membeli seluruh lahan yang tersisa untuk dijadikan kawasan industri. Warga menolak, tentu saja. Tapi uang yang ia tawarkan terlalu besar. Satu persatu lahan dijual. Hingga suatu malam, pria itu nekat menebang pohon besar di dekat danau hitam untuk membuka jalan truk. Saat kapak pertama menghantam batang kayu, air danau bergolak hebat. Langit berubah hitam. Dan dari balik pepohonan, muncul sosok pemuda berlumur lumpur dengan mata hitam kosong. Gilang. Tapi kini ia bukan manusia lagi. Ia adalah penjaga tanah, penjaga kutukan. Wujudnya dibentuk dari darah, akar, dan amarah. Ia muncul hanya untuk satu hal, menagih harga dari orang-orang serakah. Teriakan pria itu terdengar hingga ke desa, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Kutukan pesugihan Mbah Ranu memang telah diputus. Tapi tanah tak pernah lupa pada darah yang ditumpahkan. Gilang, sang pengorban, kini adalah legenda. Arwahnya menjaga batas antara manusia dan nafsu. Siapapun yang mencoba memperkaya diri dari penderitaan orang lain
akan dihadapkan padanya. Karena dalam tanah, darah tak pernah hilang. Ia hanya menunggu. Tamat.